sebelumnya tentunya, sebelum kita memulai belajar di bidang web development, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu web development. Nah, secara singkat, web development ini adalah proses pembuatan, pembangunan, dan pemeliharaan situs web dan aplikasi web. Jadi, website dan aplikasi web ini nantinya bisa diakses melalui browser internet. Proses ini bisa juga mencakup desain web, pemrograman web, dan juga pengelolaan database. Nah, tools basic yang biasanya digunakan diantaranya ada HTML, kemudian ada CSS, dan juga JavaScript. Tentunya bagi yang udah belajar di basic pada web development udah nggak asing lagi dengan tools-tools ini. Nah, berikutnya, dalam proses pembuatan website ini tentunya ada hal-hal penting. Di antaranya yang pertama adalah kita perlu mengenal terlebih dahulu kebutuhan dari klien. Apa tujuan website tersebut dibuat, kemudian informasi apa yang ingin disampaikan, terus fitur apa saja yang dibutuhkan. Nah, dengan memahami kebutuhan ini, developer bisa membangun website yang tepat guna. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat tampilan yang menarik. Website yang menarik secara visual tentu akan membuat pengunjung betah berlama-lama. Jadi, semisal kita memiliki website toko online, tentunya kalau tampilannya menarik akan nyaman untuk melihat produk-produk yang ingin dipilih atau dibeli oleh pengunjung atau pelanggan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun fungsionalitas, di mana website yang cantik belum tentu berguna. Nah, website yang baik harus memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, website toko online harus memiliki fitur keranjang belanja dan pembayaran. Kemudian website berita harus mudah diakses untuk membaca artikel terbaru. Nah, inilah yang disebut dengan fungsionalitas. Jadi, pada pengembangan web ini mencakup keseluruhan proses pembuatan website, mulai dari pemahaman kebutuhan pengguna, mendesain tampilan yang menarik, kemudian membangun fitur yang bermanfaat. Jadi dengan keahlian ini, developer web dapat menciptakan berbagai macam website yang informatif, interaktif, dan juga menyenangkan untuk digunakan. Nah, selain itu, di bidang web development sendiri, terdapat divisi yang dibagi menjadi 3 besar, diantaranya adalah front end, kemudian ada back end, dan juga full stack. Nah, pada front end development ini merupakan bagian situs website yang melakukan interaksi langsung dengan user atau pengguna, atau sering disebut dengan client side, atau sisi depan website. Jadi, developer yang mengatasi hal-hal tentang front end disebut dengan front end developer. Nah, bayangkan jika website ini sebuah toko online. Jadi, si front-end developer sendiri berperan untuk menata etalase toko tersebut. Jadi, tugas mereka adalah membuat tampilan website semenarik mungkin agar pengunjung betah berlama-lama. Nah, yang berikutnya adalah pada sisi back-end development, di mana berkebalikan dengan sebelumnya, back-end development merupakan istilah yang mewakili sisi server dari website atau server side. Jadi, hal ini merupakan proses membangun dan mengelola website dari balik layar yang tidak dapat dilihat oleh pengguna. Misalnya berkaitan dengan database, kemudian mengenai operasi dari sistem tersebut, sistem keamanannya, dan juga API. Jadi berbeda dengan front-end developer, back-end developer ini bekerja di dapur. Jadi mereka bertugas memastikan website dapat berfungsi dengan baik dan juga aman. Nah, dalam prosesnya, back-end development harus berkolaborasi dengan front-end, sehingga website bisa digunakan secara sempurna oleh user. Contohnya, data user ketika membeli barang akan disimpan di dalam database. Nah, selain itu, ada juga yang namanya full stack, di mana pada bagian full stack development, ini jika kedua development antara front-end dan back-end digabungkan, jadilah lingkungan full stack development. Nah, stack di sini merupakan teknologi berbeda yang mengatasi fungsionalitas berbeda pada satu website, misalnya server, interface, dan juga database. Jadi bisa disimpulkan bahwa full stack web development adalah proses pengelolaan dan pengembangan website dari kedua sisi server dan juga interface yang hanya dilakukan oleh satu developer saja. Jika front-end developer dan back-end developer itu seperti dua jagoan yang bekerja sama, nah full stack developer ini adalah pendekar tunggal yang menguasai keduanya. Jadi mereka harus mampu menangani seluruh aspek pengembangan website, mulai dari tampilan hingga fungsinya. Nah, kemudian sebelum kita memulai dalam belajar di bidang web development, kita harus mulai dari mana sih? Nah,
Yang pertama tentunya kita harus membangun pemahaman dasar terlebih dahulu. Ibarat mendaki gunung, kita perlu mengetahui rutenya agar tidak tersesat dan mencapai puncak dengan selamat. Disinilah konsep roadmap menjadi sangat penting. Nah, roadmap sendiri adalah panduan yang mengilustrasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan belajar web development, di mana roadmap yang baik akan membantu kita memilih jalur yang tepat. Apakah kita ingin fokus pada back-end, front-end, ataupun menjadi full stack developer. Kemudian kita harus bisa menentukan urutan belajar. Jadi dengan roadmap kita bisa tahu topik apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu. Apakah back-end atau front-end di bagian HTML atau CSS-nya dahulu nih gitu. Nah, kemudian kita dengan roadmap bisa memilih sumber belajar yang tepat. Misalnya apakah dari buku, website, tutorial, atau kursus online mana yang paling sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Nah, salah satu rekomendasi roadmap yang direkomendasikan di sini yaitu adalah roadmap.sh. Nah, jadi aku coba langsung saja akses, di mana contohnya di sini, di bagian roadmap.sh ini kita bisa langsung akses dengan mengetik URL berikut. Nah, di sini ada banyak sekali sumber belajar atau roadmap yang bisa kita ikuti. Contohnya itu ada front-end, kemudian ada back-end, full stack, dan lain sebagainya. Nah, simpelnya itu yang contohnya itu yang full stack. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa pengen belajar full stack, bisa banget untuk ikutin tutorial ini bagi yang masih pemula. Nah, untuk bagi teman-teman yang juga udah ahli dalam full stack itu tentunya harus bisa mengikuti roadmap di bagian front end ataupun back end dan DevOps. Di sini bakal dijelasin secara singkat mengenai bidang front end di bagian fundamental seperti ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian beralih ke bagian back end. Nah, kemudian ada juga contoh lainnya itu seperti pada bidang front end, di mana di sini bakal banyak banget dijelasin secara detail apa saja sih yang harus dipelajari di bidang front end. Misalnya internet, kemudian HTML, CSS, dan di sini diarahin, nah misalnya untuk centang yang warna ungu ini itu untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ngerasa dari personal recommendation si pembuat roadmap ini kita bisa ikutin juga. Nah, kemudian yang centang hijau sendiri alternative option. Jadi selain kita bisa mengikuti dari rekomendasi yang diberikan, apa yang saja yang harus dipelajari, kita juga bisa memilih untuk opsi lainnya. Misalnya kalau kita nggak pengen belajar GitHub-nya, kita bisa belajar GitLab ataupun Bitbucket seperti itu. Dan di sini udah lengkap banget untuk arahan-arahannya. Kemudian selain itu kita bisa juga klik dari materi ini, maka akan diberikan resource secara sederhananya dari apa yang harus kita pelajari dan juga bahkan bisa memberi di sini di roadmap ini memberikan juga sumber-sumber untuk study case atau project-project yang bisa kita ikutin juga. Nah, itu aja mengenai roadmap.sh. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu mastering the basic. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut mengenai bidang web development, tentunya kita harus menguatkan fondasinya terlebih dahulu. Di mana terlepas dari jalur yang kita pilih, kita harus menguasai dasar-dasar pemrograman, di mana itu adalah kunci untuk menjadi web developer yang handal. Di antaranya, kita harus bisa menguasai tipe data, di mana mempelajari berbagai tipe data yang digunakan dalam pemrograman, seperti angka, string, dan boolean. Kemudian kita juga bisa mempelajari variabel, kemudian operator, struktur kontrol, di mana mempelajari struktur seperti if else, for loop, while loop untuk mengontrol alur program. Kemudian kita juga bisa mempelajari fungsi, di mana kita harus bisa membuat dan menggunakan fungsi untuk menyusun kode yang lebih modular dan juga terstruktur. Nah, kabar baiknya, konsep-konsep dasar pemrograman ini umumnya berlaku di semua bahasa pemrograman. Jadi, dengan menguasai dasar-dasar ini, kita akan lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman baru di masa depan. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang direkomendasikan di sini adalah JavaScript. Tapi kenapa sih kita mempelajari JavaScript sebagai bahasa pemrograman awal dalam bidang web development? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah popular.
di mana JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk front-end development dan popularitasnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Teman-teman bisa cari dari data-data yang diberikan seperti pada Google ataupun sumber-sumber lainnya mengenai penggunaan JavaScript dan popularitasnya pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah big ecosystem. Jadi, JavaScript ini memiliki ekosistem yang sangat besar dan kaya akan library, framework, dan juga tools yang dapat membantu dalam pengembangan web. Yang ketiga yaitu worldwide community. Jadi, komunitas JavaScript ini sangat aktif dan juga suportif, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan bantuan dan dukungan saat belajar dengan orang-orang yang udah berpengalaman tentunya. Kemudian, kemudahan dalam belajar JavaScript, di mana JavaScript ini relatif mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Di mana karena sintaksnya ini yang sederhana dan banyak sumber belajar yang tersedia baik online maupun offline yang memudahkan pemula untuk memahami konsep dasar JavaScript. Selain itu, JavaScript ini sangat berguna untuk bidang lainnya selain front-end development, misalnya pada back-end development, kemudian mobile development, game development, dan masih banyak lagi. Jadi, mempelajari JavaScript ini akan membuka peluang kita untuk pada bidang web development. Nah, kemudian adapun tips dan juga trik untuk mempelajari web development di sini. Nah, di antaranya yang pertama, sebelum kita lanjut ke sana, kita bisa jelajahi lautan pengetahuan terlebih dahulu, di mana dengan memanfaatkan Google Search, kita bisa menggunakannya untuk mencari kata kunci yang sesuai, untuk mencari konten-konten dari apa yang kita pelajari. Misalnya, tutorial, artikel, ataupun dokumentasi yang relevan dengan topik yang ingin dipelajari. Kemudian kita juga bisa mengikuti website dan juga blog ternama. Nah, banyak website dan juga blog yang berfokus pada web development dan menawarkan konten yang berkualitas dan up-to-date. Ikuti website dan blog favorit ini untuk mendapatkan informasi terbaru dan tips-tips bermanfaat. Jadi kalau teman-teman punya website yang sering dipakai nih buat nyari informasi, nah itu bisa difavoritkan untuk dijadikan sumber referensi untuk mendapatkan informasi terbaru juga. Nah, kemudian teman-teman juga bisa berlangganan newsletter. Nah, beberapa website dan blog menawarkan newsletter yang berisi artikel, kemudian tutorial, dan berita terbaru tentang web development. Nah, berlangganan newsletter di sini adalah cara yang bagus untuk teman-teman terhubung dengan dunia web development. Nah, berikutnya kita juga dapat menonton video tutorial. Nah, YouTube ini menjadi salah satu platform video yang menawarkan banyak video tutorial yang dapat membantu teman-teman belajar web development secara visual, di mana kita bisa mencari video tutorial yang dibuat oleh instruktur yang udah berpengalaman dan juga mudah dimengerti. Selain itu, kita juga bisa mengikuti kursus online, di mana kursus online ini adalah cara yang terstruktur dan juga secara sistematis atau menyeluruh untuk belajar di web development, di mana banyak platform edukasi online yang menawarkan kursus web development dengan berbagai tingkatan dan juga fokus yang berbeda-beda. Nah, selain itu, kita harus memanfaatkan alat bantu yang tepat. Nah, misalnya dari segi kode editor, nah, di mana kita harus menentukan kode editor yang sesuai dengan gaya codingan kita dan memiliki fitur-fitur yang kita butuhkan dalam belajar di bidang web development. Kemudian ada juga debugging tools, di mana dengan kita memiliki debugging tools, kita dapat menemukan dan memperbaiki bug dalam kode. Gunakan debugging tools yang memastikan kodemu itu berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan platform pembelajaran online, misalnya seperti Coursera, edX, Udemy, untuk menawarkan berbagai kursus website development dengan instruktur yang berpengalaman dan juga materi yang berkualitas. Nah, selain itu, kita juga harus mempelajari library dan framework, di mana selain menguatkan fundamentalnya tadi, library dan framework ini akan memudahkan kita dalam membangun website dan aplikasi dengan lebih cepat dan juga mudah. Jadi kita dapat mempelajarinya setelah kita menguatkan fundamental tersebut. Dan kita juga bisa gabung dengan community forum, di mana dengan memanfaatkan community forum ini,
kita dapat bertanya, mendapatkan jawaban, dan juga bertukar informasi dengan developer lain dalam kendala-kendala yang kita hadapi untuk mempelajari web development. Nah, selain itu, kita juga bisa join the community, di mana yang pertama adalah online forum. Nah, banyak forum online yang didedikasikan untuk web development. Kita bisa mengikuti ini untuk berdiskusi dengan developer lain, bertanya dan mendapatkan bantuan, seperti yang udah dibahas sebelumnya tadi. Nah, selain itu kita juga dapat menghadiri meetup dan juga conference, di mana meetup dan konferensi website development ini adalah acara offline yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan developer lain, di mana kita bisa belajar tentang teknologi baru bersama mereka dan juga membangun networking atau relasi dengan developer lainnya yang kita temui secara langsung tersebut. Selain itu, kita dapat bergabung dengan grup online. Nah, ada banyak grup online yang fokus pada web development, diantaranya dalam platform Facebook, LinkedIn, Telegram, kemudian ada juga Discord. Nah, kita bisa bergabung dengan grup ini untuk berinteraksi dengan developer lain dan mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, kita harus practice, repetition, and build something. Nah, di sini kita bisa mulai dari membuat small project, di mana ya teori tanpa praktek itu bagaikan sayur tanpa garam. Jadi kunci utama untuk menjadi web developer adalah dengan terus berlatih dan membangun project, di mana kita bisa membuat project kecil-kecilan dulu dan nggak langsung bikin project yang besar gitu ya, di mana kita bisa menyelesaikan studi kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup yang lebih kecil dulu. Dengan begitu, jika sudah terbiasa, tentunya kita akan lebih mudah untuk memecahkan masalah pada studi kasus atau project yang lebih besar. Kemudian kita dapat juga berkontribusi dengan open source project, di mana dengan kita berkontribusi dengan developer lainnya, kita dapat belajar hal baru dengan sudut pandang dari mereka juga, dan kita dapat menambahkan pengalaman tersebut di portofolio kita. Selain itu, kita juga dapat membangun personal web atau aplikasi, di mana ini adalah cara yang bagus untuk menerapkan skill set kita dan menunjukkan kemampuan kepada calon pelamar, maksudnya itu calon pencari kerja. Nah, di mana selain itu kita juga bisa ikuti coding challenge. Coding challenge ini adalah cara yang menyenangkan untuk kita menguji kemampuan dan juga bersaing dengan developer lain. Kita bisa mempraktikkan studi kasus yang lumayan kompleks ataupun tingkatan yang lebih mudah juga. Nah, berikutnya kita harus tetap keep up to date. Jadi, kita bisa mulai dengan read news atau artikel, di mana itu akan memudahkan kita dalam memperoleh informasi-informasi terbaru. Karena dunia web development ini sangat berkembang dengan pesat, dengan munculnya teknologi baru dan juga tren baru setiap saat. Nah, penting untuk selalu mengikuti tren terbaru tersebut dan mempelajari teknologi baru agar tetap relevan dan juga kompetitif. Selain itu, kita juga bisa menonton video tutorial ataupun informasi-informasi dari video-video tersebut, di mana itu menyampaikan teknologi baru dan juga tren terbaru dalam web development juga. Bisa dicari di YouTube sih. Dan contoh lainnya itu adalah kita bisa mengikuti webinar dan juga workshop, di mana ini adalah cara yang bagus untuk belajar tentang teknologi baru dan juga tren terbaru dari para ahli. Nah, sekali lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat bergabung dengan komunitas online, di mana ini adalah tempat yang tepat untuk kita bisa berdiskusi dengan para developer lainnya mengenai tren teknologi terbaru. Nah, adapun rekomendasi resource untuk belajar, misalnya yang tadi udah dibahas, ada roadmap.sh, kemudian ada juga W3 School, Free Code Camp, kemudian ada juga Codecademy, dan juga Stack Overflow. Itu bisa dicek secara pribadi nanti untuk website-websitenya, dan kemudian ada juga rekomendasi untuk artikel ataupun berita yang dapat dibaca mengenai teknologi-teknologi baik di bidang website, misalnya ada Medium, dev.to, daily.dev, dan juga hackernoon.com. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai career prospect, di mana dengan kita belajar di dunia web development, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa ahli dalam bidang front-end developer, kemudian back-end developer,
full stack developer, ataupun kita bisa menjadi web designer dan juga web security specialist dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, kenapa sih kita masih belajar di bidang web development ini? Nah, berdasarkan data dari Google Trends mengenai perancangan website atau web development sendiri, dari 5 tahun terakhir ini, datanya tersebut menunjukkan bahwa pencarian mengenai web development masih sangat stabil dan adanya peningkatan juga. Dan puncaknya itu adalah pada tahun 2020 di bulan Agustus. Nilainya itu hingga 100, di mana ini pada zaman eh, adanya COVID gitu. Dan untuk saat ini di sumber Google Trends sendiri, tingkat nilai pada pencarian mengenai pengembangan web juga masih banyak di bulan Mei ini. Nah, itu saja yang dapat aku sampaikan, di mana kita ini udah ngebahas mengenai apa itu web development, kemudian mengenai bagaimana sih kita memulai belajar di bidang web development, terus tips and triknya, dan juga prospek karir di bidang web development. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Tania udah sharing materinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi itu merupakan materi mengenai web developer secara general yang dibawakan oleh Kak Tania. Dari apa itu penjelasan dari web developer, hal penting, job division, roadmap sebagai web developer, bahkan karir prospeknya loh dibahas tadi sama Kak Tania. Oh ya, di sini buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung tanya pada link yang sudah diberikan pada kolom komentar. Nanti di akhir acara kita akan ada sesi Q&A gitu. Oke, jadi untuk materi selanjutnya itu mengenai technical fundamental yang akan dibawakan oleh Kak Rama. Kak Rama bisa say hi dulu, Kak. Halo, halo. Anjay, keren. Oke, jadi secara singkat, Kak Rama ini merupakan orang yang ambis ya, sangat ambis pokoknya. Beliau merupakan lulusan Bangkit tahun 2023, sekarang beliau menjadi fasilitator di Primakara Developer. Jadi beliau ini merupakan fasilitator yang serba bisa gitu, bisa front end, bisa back end, bisa machine learning, bahkan bisa main gitar guys, anjay. Jadi karena udah nggak sabar lagi kenal, jadi kita mulai langsung aja deh Kak Rama gitu. Mungkin Kak Rama bisa dipersilakan untuk share screen-nya. Senggol dong. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan Kak? Oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman ya. Jadi seperti yang udah dibilang Galang tadi, hari ini aku ke bagian sesi untuk membahas technical fundamentals, terutama untuk front end dan back end development. Nah, tadi setelah kita dengar pembahasan yang detail dari Kak Tania tentang general information about web development ya. Nah, sekarang kita akan deep dive lagi ke fundamentalnya itu sendiri, apa sih yang harus kita pelajari untuk memperkuat fundamental kita dalam membuat front end ataupun back end. Nah, untuk memulai, aku sajikan gambar yang seperti ini. Mungkin teman-teman yang udah ikut kelas Primakara Developer sudah nggak asing lagi sama gambar yang serupa kayak gini. Dimana di sini ilustrasi tentang front end sama back end digambarkan dengan cukup menarik di sini. Kalau front end itu kelihatannya yang ada di atas laut, itu hal-hal indah yang dilihat sama user dalam konteks web development, itu berarti tampilan dari websitenya itu sendiri. Sedangkan back end-nya itu, di sini gambarnya yang agak suram dibandingkan yang front end, di mana back end ini lebih membahas ke data, gimana data itu diproses di bagian belakang yang nggak dilihat sama si user. Jadi Tania juga udah sempat jelasin bahwa backend itu kayak sebagai dapurnya gitu. Dan si front end ini tampilan yang bisa diinteraksi sama user. Nah, lebih detail lagi, kita bisa ngelihat beberapa hal yang dilakuin sama front end development, sama back end development. Di antaranya di sini aku ngambil tiga di antaranya. Nah, front end development itu tentunya membuat tampilan website ya. Tadi udah dijelasin, ini kita bisa pakai HTML, CSS, JavaScript, ataupun kalau sekarang teman-teman yang ikut intermediate Primakara Developers itu pakainya Vue.js. Yang kedua itu mengkonsumsi data dari database.
Nah, ini yang di-provide oleh backend ya tentunya. Jadi backend akan nge-provide data yang bisa diterima oleh frontend dan akan ditampilkan oleh pada website dari si pengguna. Nanti di sana pengguna bisa interaksi sama si datanya itu. Yang ketiga itu optimasi pengalaman user. Nah, nggak cuma tampilannya bagus, tapi pengalaman user itu kan juga penting ya. Dalam artian nggak mungkin websitenya fungsional tapi agak lemot. Nah, itu kan bikin kesel si user. Nah, itu salah satu tugas front-end development, mengoptimasi pengalaman user. Nah, sebaliknya, back-end development itu membuat API utamanya. API itu semacam pelayan yang akan ngebawa data dari database ke front-end. Nah, API ini singkatnya, itu merupakan penghubung antara database ke front-end. Nah, detailnya kayak gimana, mungkin nanti teman-teman bisa tanya sendiri di kelas Primakara Developers ya. Terus menangani pemrosesan data tentunya, dan memastikan security yang baik. Nah, security ini sebenarnya nggak cuma di front end ya, nggak cuma di back end, tapi di front end juga. Tapi di sini kan back end ini berhubungan erat dengan data. Nah, data yang teraman dengan baik itu salah satu tugas dari back end developer. Nah, nextnya, tech stack yang biasa kita pakai untuk front end dan back end itu ada sangat beragam jenis macam ya. Entah itu dari bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman JavaScript, habis itu Python dan semacamnya. Nah, tapi yang kita fokuskan di Primakara Developers kali ini, untuk batch kali ini, dalam konteks intermediate, front-end dan back-end, itu ada di JavaScript, di mana kita pakai Vue.js untuk front-end-nya, dan back-end-nya pakai Express.js sebagai utamanya, dan mungkin nanti Prisma ya, sebagai ORM atau penghubung dengan database-nya. Nah, kalau kita ngomongin fundamentalnya, karena topik kita kali ini kan fundamentalnya. Kalau kita ngomongin fundamental, antara front end dan back end, di sini front end aku gambarin dengan yang warna biru, sedangkan back end yang warna hijau, itu ada irisan yang sama, yaitu programming basic. Walaupun di antara keduanya ini punya konsep yang berbeda. Misalkan FA itu kan punya frameworknya masing-masing, beda dengan back end. Nah, itu cara pakainya beda. Dan di front end itu biasanya kita ngurus tampilan. Jadi di sana kita bergelut dengan HTML dan CSS. Sedangkan di backend itu bergelutnya dengan data. Jadi berhubungannya sama DBMS atau database ya, misalkan MySQL, MongoDB, dan segala macamnya. Nah, tapi yang aku pengen tekanin di sini, di sesi kali ini, itu adalah fundamental di tengah sini, irisan antara keduanya, yaitu programming basicnya. Entah itu kalian mau karirnya sebagai front-end developer ataupun back-end developer, kalian harus punya programming basic yang kuat. Nah, untungnya di Primakara Developers kelas intermediate kali ini, kita kan pakai sama-sama JS tuh. Yang front-end pakai Vue, yang back-end pakai Express. Nah, di sini kita bisa bahas bareng-bareng programming basic dari JS yang bisa memperkuat pemrograman kita nantinya ke dalam front-end maupun back-end. Nah, jadi di sini aku bakal ngajak teman-teman semua, bagi teman-teman yang mungkin udah sempat ngambil beginner JS sebelumnya, untuk ingat-ingat kembali pelajaran yang sebelumnya, ataupun bagi teman-teman yang memang baru masuk ke intermediate langsung, atau mungkin yang ikut beginner tapi HTML. Nah, itu kan JS-nya agak ada gap itu. Nah, kita bakal bahas bareng di sini, tenang aja. Kalau teman-teman mau nanya juga nanti dipersilahkan ya, aku akan jawab sebisaku. Tapi di sini intinya adalah kita akan bahas core fundamentals-nya. Nah, yang pertama, ini udah disebutin sama Tania juga, beberapa hal basic yang harus kita pahamin, yaitu variables and data types. Nah, kita mulai dari variables dulu ya. Di JavaScript, kita mengenal adanya 3 jenis variabel ya. Yang pertama itu cons, yang kedua let, yang ketiga var. Nah, cons ini dipakai ketika kita mau nilai yang ada di dalam variabel tersebut itu nggak bisa berubah. Sedangkan let, itu kita bisa pakai keyword ini untuk mendefinisikan variabel yang nilainya itu bisa berubah-ubah. Misalkan nanti setelah pemrosesan data tertentu, kita mau ngubah nilainya. Nah, itu pakainya let. Kalau kita mau tetap kayak gitu, nggak bisa berubah, kita pakainya cons. Nah, ada satu lagi sebenarnya, ini yang mungkin di kelas Primakara Developers kalian jarang temuin ya, itu ada yang namanya var. Var ini, dia dia sebagai global variable. Jadi kalau didefinisikan, dia bisa dipanggil di scope manapun. Nah, tapi untuk var ini, itu memang jarang digunakan ya. Kita pakainya cons sama let doang untuk di JavaScript, karena ini yang paling aman. Kalau var itu ada kemungkinan kita salah manggil variabelnya, karena dia sifatnya global.
Nah, kalau teman-teman pengen nanya far lebih lanjut, mungkin nanti di sesi tanya jawab, bisa ditanyain aja. Nah, tapi yang di sini kita bahas selanjutnya adalah data types, yaitu yang pertama primitive data types. Nah, perlu teman-teman ketahui, di JavaScript itu sendiri ada dua jenis tipe data ya. Yang pertama primitive, yang kedua non-primitive. Kita bahas yang pertama, primitive itu adalah tipe data yang paling umum, yang paling basic lah. Misalkan, kita di sini punya variabel X yang kita isi dengan 150, 150. Nah, kalau kita console log itu buat ngeprint ya by the way. Console log type of X, itu hasilnya akan number. Jadi, X ini adalah tipenya number. Sedangkan kalau kita kasih petik di sini, di 150-nya, itu akan menghasilkan tipe data berupa string. Nah, jadi di sini bedanya adalah kalau number, kita bisa mendefinisikan angka yang dapat diproses, entah itu ditambah, dikurang, dibagi, dan segala macamnya. Itu tanpa tanda petik ya. Kalau kita mau buat itu sebagai sebuah teks, kita tinggal tambahin tanda petik aja di sini. Dan satu lagi di sini yang paling umum, itu adalah boolean. Itu nilainya cuma 2, true atau false. Jadi ini buat pengkondisian biasanya. Misalkan jika X sama dengan true, nah lakukan apa kayak gitu. Itu masuknya ke if else nanti, ke pengkondisian. Nah, tapi di sini 3 yang utama itu adalah ini, number, string, dan boolean. Nah, di luar ketiga ini, primitive data types itu juga termasuk kayak undefined, null, dan segala macamnya, yang nilainya false. Nah, itu yang primitive. Sedangkan yang non-primitive, nah ini yang agak repot, yang struktur datanya beda sama yang primitif tadi. Yang non-primitif ini, itu kurang lebihnya, ini merupakan gabungan dari data-data primitif gitu, data-data variabel primitif. Misalkan, di sini yang kita ketahui, teman-teman harusnya udah tahu juga ya, di semester 1 udah belajar dasar-dasar pemrograman, ada yang disebut sebagai array. Nah, array itu sendiri didefinisikan nama variabelnya sama, misalkan di sini const bahan. Sama dengan, habis itu di sini ada yang namanya kurung siku ya. Atau ada yang juga yang nyebut kurung kotak, tapi kurung siku sih lebih enak nyebutnya. Nah, di dalamnya kurung siku ini ada beberapa value. Di sini kita definisikan ada 4 value. Nah, ini namanya sebuah array. Isi dari array itu nggak bisa lebih dari 1, bisa pun kosong ya. Dan tipe datanya itu bebas. Jadi di sini kalau kalian isi nasi, di sini tiba-tiba 1, 2, 3 gitu. Itu nggak masalah kalau di JavaScript. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin itu bakal error. Nah, kalau konteksnya JavaScript, ini bisa terjadi ya. Terus kalau cara ngaksesnya itu sendiri, kita bisa pakai indeksnya. Ya, jadi tipe data non-primitif ini, dia punya cara akses yang berbeda-beda. Nah, kalau yang tadi kan, misalkan yang primitif ini, kita tinggal print aja, print console log Z gitu. Nanti akan keluar nilainya true. Nah, kalau yang non-primitif, kita perlu ada tekniknya. Kalau dalam hal yang ini, yang array, itu kita perlu manggil indeksnya. Nah, indeks itu apa? Indeks itu adalah urutan dari data di dalam sebuah array. Nah, di sini akan ada 4 buah data nih. Urutannya kan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada total 4 data. Yang urutan pertama itu nasi. Nah, tapi di JavaScript, sebuah array itu didefinisikan nilai pertamanya itu berindeks 0. Jadi startnya itu dari 0, teman-teman. Ini 0, 1, 2, 3. Terus kalau kita mau ngeakses data dari nasi, kita tinggal console log, bahan, nama variabel array-nya, kemudian kurung siku, habis itu indeksnya. Nah, indeks ke 0 ini, kayak yang udah aku sebutkan tadi, itu adalah nasi, yang adalah nilai pertamanya. Nah, kalau kita mau ngeakses ketiga, misalkan bahan, indeks ketiga. Nah, yang keluar adalah telur. Karena telur ini adalah urutan ketiga ya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, itu cukup simpel untuk array. Nah, yang selanjutnya itu adalah objek non-primitif yang kedua, yaitu di sini kurang lebih mirip sama array. Array itu kan menampung banyak data ya. Cuma di sini objek itu ada kayak gini ya. Ada nama variabelnya lagi di dalamnya. Dan untuk ngebuatnya kita perlu kurung kerawal. Kalau tadi array kan kurung siku tuh. Nah, sekarang kita pakai kurung kerawal. Di dalam sini ada nama variabel nih. Ini bebas nama variabelnya apa aja. Dipisahkan dengan titik 2, habis itu nilai dari variabel tersebut. Jadi misalkan di sini kita punya objek yang namanya fasil.
Nah, fasil ini punya variabel di dalamnya. Variabelnya namanya nama, isinya itu Redika. Terus ada umur di sini, dan nilainya itu 32. Jadi di sini kita bisa ngerti secara lebih cepat lagi, objek fasil ini merupakan sebuah tipe data yang punya ciri-ciri tertentu. Misalkan fasil itu punya ciri-ciri nama sama umur. Dalam konteks ini namanya Redika, umurnya 32. Nah, kalau kita type of fasil, itu akan menghasilkan objek. Nah, lebih detail lagi, objek itu sendiri terbagi jadi dua ya, kayak yang tadi udah aku sebutin, cuman penamaannya itu beda. Variabel yang aku sebutin tadi, itu dianggap sebagai properti. Dan nilai dari properti tersebut, itu disebut sebagai value. Nah, jadi ini teman-teman jangan bingung juga kalau misalkan fasil di kelas itu ada nyebut properti ataupun value, itu ngarahnya ke objek kayak gini. Jadi properti itu adalah nama variabel yang ada di dalam variabel objek ya, sorry. Dalam variabel objek, dan value itu adalah value dari propertinya itu. Nah, cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya, kita tinggal manggil nama variabel, dot, nama. Nah, di sini kan nama variabelnya fasil ya. Kita ketahui fasil ini punya dua properti, yaitu nama sama umur. Kalau kita mau ngeprint namanya si fasil, kita tinggal ketikkan console log fasil.nama. Hasilnya akan keluar Redika. Nah, ini cara yang paling umum digunakan. Tapi ada cara yang lainnya juga. Itu pakai kurung siku kayak gini. Nah, ini kurang lebih sama kayak index dari tadi ya. Cuman dia di dalamnya beda, bukan angka. Jadi sini sama kayak tadi, fasil, kurung siku. Nah, di sini kita perlu kasih petik nih untuk ngedefinisin properti mana yang mau kita print. Misalkan di sini umur. Di sini ada umur ya. Dan di sini dikasih petik. Kalau nggak dikasih petik, dia bakal error. Jadi ada dua cara itu. Entah kalian mau pakai dot kayak gini, ataupun kurung siku kayak gini. Itu sama aja hasilnya. Nah, tapi dalam praktik umumnya, khususnya dalam front end dan back end ya, kita nggak akan nemuin hal yang sederhana kayak tadi itu. Misalkan cons, fasil, nama, umur, Redika. Itu kan straight to the point ya. Ya udah gitu doang. Nah, tapi kita akan nemuin kombinasi di antara non-primitif ataupun primitif kayak gitu. Misalkan ini, kita punya variabel movies. Movies ini adalah sebuah array. Kita tahunya dari sini, karena dia diinisiasi dengan kurung siku ya. Di dalam array, itu ada objek. Ada 3 buah objek di sini. Nah, di dalam objek itu ada nilai lagi, ada propertinya, title, misalkan di sini interstellar, sama property release year, value-nya 2014. Nah, ini bakal kita sermuin, ini bakal jadi format yang bakal sering kita temuin di real case-nya nanti. Misalkan kalian ngambil data dari API buat front end, itu bentuknya pasti kayak gini, ada array di dalamnya objek. Nah, ini juga aku lihat beberapa teman-teman di kelas itu agak kebingungan sama ngaksesnya ini. Makanya di sini aku cantumin kayak gini. Nah, cara ngaksesnya itu karena kita tahu movies ini merupakan sebuah array ya. Kita akses dengan cara array biasa, pakai kurung siku kayak gini. Jadi tinggal movies, kurung siku, habis itu indeksnya. Nah, karena di sini kan movies itu ada 3 ya. Ada indeks ke 0, 1, sama 2. Kalau kita pakai yang indeks ke 0, dia akan ngeprint ini. Si objek dengan title interstellar dan dengan release year 2014. Nah, kalau kita mau ngeprint yang Oppenheimer ini, tinggal diganti 0-nya jadi 2. Nah, di sini kita dapatnya sebuah objek ya, bukan nilainya secara langsung. Kalau teman-teman mau ngambil nilainya, yang teman-teman harus lakuin kayak gini. Kita kan udah tahu tuh, movies 0, hasilnya objek yang isinya title sama release year. Nah, kalau kita mau akses title-nya doang, kita tinggal praktekin ini. Tinggal tulis .title, ataupun pakai kurung siku, petik title. Sama kayak yang aku udah jelasin tadi. Nah, ini yang paling sering kita temuin sih, buat ngeproses data. Misalkan kalau di front end kita mau buat komponen, itu kan pasti kita ngambil dari data, indeksnya keberapa, habis itu kita cantumin apa yang mau kita tampilin di komponennya itu. Entah itu judulnya, ataupun release year-nya, dalam hal variabel yang ini, movies ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai functions. Nah, function ini sendiri itu sebenarnya ada yang bilang ini merupakan tipe data non-primitif juga.
Tapi di sini aku pisah aja pembahasannya biar lebih clear ya. Dimana function sendiri itu berfungsi untuk ngebuat kode kita, beberapa potongan kode itu bisa digunakan berulang kali tanpa harus kita nulis potongan kode tersebut secara terus-menerus gitu. Jadi kita cukup definisikan sekali, nanti kita tinggal panggil nama functionnya doang, dan kode tersebut akan jalan. Nah, untuk di JavaScript sendiri, function declaration-nya itu akan dibagi jadi dua. Ada dua cara ya. Misalkan di sini yang pertama dulu, yang paling basic. Itu adalah function. Habis itu nama function-nya, misalkan di sini plus. Habis itu ada yang namanya parameter. Parameter ini adalah data yang akan diproses di dalam function-nya. Di sini parameternya ada dua, A sama B. Lalu kurung kerawal. Habis itu di sini ada prosesnya itu sendiri. Misalkan di plus ini kita return, kita kembalikan hasil A ditambah dengan B. Kalau kita console log, di sini kita panggil nama function-nya. Habis itu kita kasih nilai, misalkan 2 sama 4, hasilnya akan 6. Ini cukup simpel ya. Cuman nanti di praktiknya, kalian akan sering nemuin format yang kayak gini. Yang di kanan ini. Ini namanya arrow function. Kenapa dinamain arrow function? Karena di sini ada karakter yang membentuk seperti tanda panah ya di sini. Jadi ini namanya arrow function. Sebenarnya ini hasilnya sama aja. Kalau kita buat sendiri, kita bedah strukturnya dulu ya. Itu kita perlu pakai deklarasi variabel, entah itu const, let, ataupun var. Tapi biasanya sih const ya untuk function, karena nggak bisa berubah isinya. Habis itu nama variabelnya apa? Ini mesti sama, kita pakai plus. Habis itu sama dengan. Nah, di sini kita tulis argumennya itu sendiri, atau parameternya. A, B. Lalu tanda panahnya, kurung kerawal, isinya masih sama, return A plus B. Kalau kita console log, ini hasilnya akan sama. Hasilnya akan jadi 6. Ya, tapi kalau kita tahu dua metode untuk menuliskan function kayak gini, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita pakai keyword function, kapan kita pakai arrow function. Nah, mungkin di sini aku pakai contoh yang tadi lagi. Untuk praktek umumnya sendiri, kita pakai variable array yang isi objek movies kayak gini. Misalkan kita mau filter movie yang rilisnya itu di atas tahun 2021. Kita pakai movies.filter, nah di dalamnya kasih function movie, kita return movie-nya itu rilis year-nya lebih dari 2021. Nah ini sebenarnya bisa aja jalan, cuman biar lebih clean lagi, kita nggak pakai ini. Kita ganti function ini pakai arrow function. Jadi kayak gini, lebih sederhana kelihatannya dan lebih clean juga. Jadi movies di sini akan nggak akses variable movie yang di sini, variable movie sebagai array ya, dot filter. Ini bawaan dari JavaScript-nya. Habis itu kita tinggal definisiin variable satuannya apa. Misalkan di sini movie. Habis itu kita kasih arrow function. Terus kita kasih prosesnya apa. Di sini kita return movie yang mana release year-nya itu cuman lebih dari 2021. Jadi di bawah itu nggak akan ditampilin gitu. Nah, kalau kita console log, itu hasilnya kayak gini. Ada array, di dalamnya ada objek. Objeknya itu cuma 2 ya. Karena di sini yang di atas 2021 kita tahu cuma ada 2, yaitu 2022 sama 2023. Yaitu movie dengan title The Batman dan Oppenheimer. Nah, selanjutnya yang sering dibahas juga itu looping. Nah, kalau basic looping pada JavaScript, kita tahu kita bisa pakai for kayak gini ya. Lagi-lagi nih aku pakai contoh yang tadi, movies-nya. Misalkan kita mau ngeprint seluruh title yang ada di dalam movies. Kita bakal ngelakuin hal ini. For, habis itu kita buat variabel di dalamnya. Misalkan let i sama dengan 0. Ini kenapa 0? Karena kan kita tahu array itu dimulai dari 0 ya. Jadi sini kita akan tulis dari 0. Habis itu kondisinya adalah ketika i kurang dari movies.length. Movies.length ini itu akan mengambil jumlah data yang ada di dalam variabel movies. Nah, dalam kasus ini itu kan ada 3 ya. Jadi i kurang dari 3 di sini. Terus kita iterasi i-nya i++. Jadi di sini nanti dia akan mengiterasi setiap data yang ada dalam array movies dengan indeks i. Yang awalnya tentunya 0 ya. Awalnya 0, dia akan akses ini. Habis itu i++, 0 tambah 1 bakal jadi 1, bakal akses ini, dan terakhir bakal ngakses yang ini. Nah, di sini kita contohin proses di dalamnya itu cuma ngeprint doang.
Ini sama kayak yang tadi udah aku sebutin juga, common practice di non-primitive data types. Kalau kita mau ngeprint property dari sebuah objek yang ada di dalam array, kita tinggal panggil array-nya, habis itu indeksnya, habis itu property-nya. Nah, hasilnya kan gini. Interstellar Debatman Oppenheimer. Begitupun kalau teman-teman pengen ngeprint release year-nya juga ya, tinggal diganti aja title-nya jadi release year. Nah, for di JavaScript itu sendiri sebenarnya ada banyak ya, nggak cuman for yang tadi, itu for paling basic. Loop yang lain itu ada juga yang dikenal dengan nama while, kalau teman-teman tahu. Cuma di sini aku nggak bahas. Aku lebih bahas ke salah satu contoh penggunaan for yang lain. Di sini adalah for of. Jadi dinamain for of karena dia ada keyword for-nya sama keyword of-nya di sini. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman dia lebih singkat. Kalau kita bandingin secara kasat mata ya. Nah, ini kan kita perlu definisin variable i lagi untuk indeksnya. Nah, baru kita bisa akses si tiap data yang ada di dalam array-nya. Nah, kalau di sini, kita straight to the point aja. Langsung tinggal buat nama variabelnya yang kita definisikan sebagai sebuah data yang ada di dalam array-nya itu sendiri. Misalkan, di sini kita punya variabel const movie, yang ini akan mengacu pada data satuan yang ada di dalam variabel array movies. Nah, jadi di sini kata-katanya movie of movies. Jadi setiap movie yang ada di dalam variabel array movies, kita lakukan apa? Nah, di sini kita console log movie.title ya. Hasilnya akan sama kayak gini. Nah, jadi kita nggak perlu tuh definisiin indeksnya di sini. Kalau tadi kan kita perlu definisiin indeks tuh. Dan kita panggil nama array-nya langsung kan. Nah, kalau pakai for of, kita di sini tinggal panggil nama variabel satuannya yang ada di sini ya. Kalau teman-teman di sini naruhnya x, ya udah di sini x berarti. Habis itu .title, title itu yang ada di dalam sini. Dan hasilnya akan sama kayak gini. Interstellar Debatman Oppenheimer. Nah, di sini aku coba jelasin kalau di framework itu sendiri, itu cara pakai for looping-nya itu ada beragam jenis macam ya. Mungkin teman-teman yang back-end akan ngakses looping-nya itu kayak gini, atau nyoba looping-nya kayak gini. Entah itu proses apa di dalamnya ya. Tapi kalau yang front-end, itu biasanya kita pakai looping ketika kita mau ngerender suatu komponen terhadap data yang banyak. Misalkan di sini ada data P atau tag paragraf ya, HTML. Nah, kalau di Vue.js, itu kita definisikan for-nya itu di dalam tag HTML-nya, kayak gini. Kita pakai yang namanya v-for. Habis itu kita buat sama dengan di sini, lalu ada petik. Di dalamnya kita kasih kurung, ada movie sama index. In movies. Nah, ini agak beda sama ini ya. Kalau di JavaScript biasa kita pakai off, kalau di Vue.js biasanya kita pakai in. Cara ngaksesnya itu sendiri, kalau di sini ya, di JavaScript yang biasa, itu kan kita panggil nama variabel satuannya, .title. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kita tinggal panggil nama variabel satuannya, tinggal kita kasih kurung kurawal 2 kali di sini. Untuk kita ngerender atau kita nampilin si datanya itu. Jadi hasil akhir dari kode ini adalah nampilin data si movie title-nya. Index ini bisa kita pakai untuk key-nya. Nah, ini kalau kita nggak kasih key di Vue.js, biasanya ini akan ada warning atau error. Warning sih ya. Jadi kita di sini perlu index buat ngebedain antara komponen 1 sama komponen 2-nya. Ya, intinya kita bisa pakai for di Vue.js dengan caranya berbeda. Caranya itu kayak gini. Pakai v-for, di dalamnya kurang lebih sama. Movie, in movies. Habis itu kita lakuin apa di dalamnya, kita tinggal tampilin aja tuh. Misalkan title-nya, atau mungkin release date-nya. Nah, itu dalam konteks Vue.js ya, teman-teman. Kalau teman-teman nanti pakai framework yang lain, misalkan React, itu akan beda juga for-nya. Di React itu nggak ada v-for tuh. Kita bisa pakai JavaScript kayak gini. Ataupun di framework lainnya juga ada kasus yang beda-beda untuk looping-nya itu sendiri. Tapi intinya adalah looping-nya itu berawal dari ini. Teman-teman pahamin aja looping yang kayak gini. Dari data array of object tadi tuh ya. Kayak ini, datanya kayak gini. Kita looping dengan cara kayak gini. Dan seterusnya kalian tinggal sesuaiin aja sama bahasa pemrogramannya masing-masing. Sama frameworknya masing-masing. Kalau di Vue hasilnya akan kayak gini. Kalau di React akan kayak gimana kayak gitu.
Nah, selanjutnya ini hal yang juga aku sering temui teman-teman ngalamin kendala ya di kelas, yaitu modularisasi. Nah, sebelumnya kita akan definisikan dulu modularisasi itu apa sih? Nah, modularisasi ini itu adalah singkatnya pemecahan kode ke bagian kecil. Nah, jadi misalkan kalau kita punya kode yang banyak itu di dalam satu file JavaScript, itu kita sebenarnya bisa pisah-pisah ke dalam fungsi yang masing-masing, ke dalam file yang berbeda, agar lebih clean lagi dan bisa digunakan berulang kali. Nah, itu yang namanya modularisasi. Nah, contoh penggunaannya, di sini aku ada tampilin, mungkin agak kekecilan ya, tapi kurang lebih di sini, yang di kiri ini, aku tampilin backend project structure, dan yang di kanan itu adalah front-end project structure. Nah, kalau yang backend sendiri, biasanya modularisasi ini diberlakukan di controller kayak gini. Jadi tiap fungsi dari controller ini kita pisahin tuh. Misalkan user controller, transaction controller, out controller, dan segala macamnya. Nah ini, controller semua ini kita bakal panggil di routernya itu sendiri, di routes-nya. Nah itu untuk yang backend. Nah mungkin kalian secara nggak langsung udah implementasiin sebenarnya modularisasi ini. Cuman beberapa dari teman-teman ada yang masih sedikit kesulitan gitu untuk mengimplementasikannya. Nah, untuk di front end itu sendiri, kita biasanya pembagian kodenya itu dalam bentuk komponen, teman-teman. Jadi di sini misalkan ada home.view, ada about.view. Nah, tapi di sini ada card.view. Nah, card.view ini adalah kode modul yang bisa kita panggil ke dalam about ataupun home itu sendiri. Jadi ini bisa dipakai berulang kali. Dan di front end, praktik umumnya itu ada di dalam konsep components atau pemisahan komponen gitu lah. Nah, di sini aku coba terapin salah satu dasarnya ya. Di sini ada contohnya, misalkan di dalam struktur proyek kita, itu kita punya dua buah file. Yang pertama index.js, yang kedua sayhello.js. Nah, sayhello.js ini itu isinya sebuah function, misalkan di sini, function sayhello. Habis itu ada parameter name yang return greeting. Ya ini basic aja sih. Dia bakal ngebalikin nilai hello, habis itu nama yang ada di sini. Nah, untuk nerapin modularisasi, kita harus tambahin keyword ini nih. Module.exports sama dengan say hello. Jadi kita ngasih tahu ke Node.js-nya, ke JavaScript-nya, bahwa kode say hello ini bisa dipakai di file JS yang lain. Nah, kalau kita nggak sini, file JS yang ini cuman berlaku di sayhello.js ini. Jadi nggak bisa dipakai ke kode yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya cara makainya gimana? Cara makainya udah aku cantumin di kanan sini. Misalkan tadi kan kita udah punya sayhello.js, udah kita ekspor juga. Kita bisa tahu ke Node.js bahwa ini adalah kode modul yang bisa dipakai di kode lainnya. Sekarang kita coba pakai di index.js. Nah, cara makainya kita perlu inisiasi nama variabelnya, const sayhello, misalkan di sini namanya. Itu kita tinggal panggil pakai require. Ini buat importnya lah ya. Require nama file.js. Nah, di sini sayhello ini akan berisi dengan sayhello yang udah diekspor di sini. Oh ya, satu hal yang kelupaan tadi, di sini modul export ini nggak cuma function ya, tapi kalian juga bisa nge-export variable ataupun kelas, objek juga bisa, dan lain-lainnya. Kalau dalam hal ini kita export function, jadi di sini sayhello ini akan bernilai sebuah function, akan berlaku sebagai sebuah function gitu. Nah, kalau kita jalanin di sini console log sayhello petik Rama, di sini stringnya Rama, akan menghasilkan hello Rama. Nah, itu cukup simpel ya. Nah, tapi masalahnya yang aku sering temuin itu ada di ketika kita terapin folderisasi di dalam project kita. Misalkan, nah ini simpelnya lagi. Di project yang tadi, kita pindahin sayhello.js-nya itu ke dalam sebuah folder yang namanya helpers. Nah, kalau kita ngelakuin hal sama kayak tadi, misalkan sayhello di sini, require sayhello.js, nah itu akan munculin error kayak gini, teman-teman. Error cannot find module sayhello.js. Nah, ini terjadi karena kita udah pindahin sayhello-nya itu sendiri. Yang awalnya tadi satu folder yang sama index, sekarang dia ada di folder itu sendiri. Dia menyendiri lah, ada di folder helpers-nya itu. Jadi kita nggak bisa ngakses kayak gini. Yang harus kita lakuin, itu kayak gini. Kalau kita ketahui bahwa sayhello ini ada di dalam folder helpers, kita tinggal modifikasi si require-nya itu dengan cara kayak gini.
kita harus masuk ke foldernya dulu. Habis itu kita ke nama filenya. Nah, baru bisa jalan itu functionnya. Jadi kita telusuri pelan-pelan ya. Tipsnya adalah telusuri pelan-pelan aja, teman-teman. Pahami struktur project kalian. Misalkan kita ngaksesnya dari index.js, kan kita harus ngeakses foldernya dulu ya. Foldernya dulu, baru ke filenya. Maka dari itu kita tulisnya helpers/sayhello.js. Nah, slash ini dipakai buat ngemisahin antar folder ya. Nah, kasus yang lain yang sering bermasalah juga, itu kayak gini. Sekarang yang kita pindah, itu coba index.js-nya. Yang tadi awalnya nggak di folder manapun, sekarang kita pindahin ke dalam folder main. Nah, ini tentunya akan jadi error ya. Karena kalau kita jalanin file index.js-nya, itu dia nggak tahu tuh folder helpers-nya ada di mana. Karena kan index.js ada di dalam folder main nih. Nah, hal yang kita perlu lakuin itu kayak gini. Kita perlu, kita telusuri dulu deh ya, dari segi ini. Teman-teman bisa fokus dulu ke sini. Kita kan ada starting point-nya ada di index.js ya. Untuk kita nge-akses si sayhello.js, kita kan harus keluar nih dari folder dari index.js ini. Foldernya itu kan main. Kita harus keluar satu folder, habis itu kita masuk ke folder helpers, baru kita bisa akses si sayhello.js-nya. Nah, kalau kita transit ke dalam penulisan path ya, atau alur file, itu kayak gini. Titik 2 itu untuk keluar dari folder yang sekarang, slash, baru kita bisa akses tuh folder helpers, habis itu filenya sayhello.js. Titik 2 ini untuk keluar ya, sekali lagi. Jadi kalau kita aksesnya dari index.js, kita harus keluar dulu, baru kita bisa akses si helpernya ini. Kalau kita aksesnya kayak tadi nih, misalkan langsung helpers ya, tanpa keluar tadi, dia akan nyari helpers yang ada di dalam folder yang sama kayak index.js-nya ini. Nah, di atas atau di bawahnya index.js ini kan nggak ada folder helpers tuh, makanya dia akan ngelempar error. Sedangkan solusinya adalah kita harus keluar dari filenya, baru kita masuk ke folder helpers, baru kita ke sayhello.js. Nah, ini sebagai tambahan lagi untuk teman-teman. Itu kan kita pakai keyword modul export sama require ya, untuk kita nerapin modularisasi pada JavaScript. Nah, ini itu sebenarnya yang biasa diterapin untuk teman-teman back-end developer. Nah, kalau back-end biasanya dia nge-exportnya kayak gini, modul export, sayhello, habis itu nge-importnya pakai require. Nah, kalau teman-teman yang front-end, ini biasanya sekali lagi, nggak semuanya memang, cuman biasanya dia pakai ES6 export and import. Nah, ini agak beda dari segi ini ya, dari segi keywordnya itu sendiri. Kalau yang tadi kita pakai modul exports sama dengan sayhello, sekarang tinggal kita tambahin export default, nama variable atau nama functionnya. Nah, dalam hal ini kita export si function sayhello-nya. Nah, cara importnya pun agak beda ya. Kalau yang tadi kita pakai require, kita inisiasi variabel ya, const sayhello sama dengan require, bla bla bla. Dan kalau di sini kita pakai import sayhello from. Nah, di sini masih sama ya path-nya. Titik 2 untuk kembali, habis itu ke helpers, ke sayhello.js. Perbedaannya mungkin di situ aja. Dari di sayhello ini, jadi dia perlu import di sini, dan untuk ekspornya kita perlu keyword export default. Ini yang biasa diterapin di front end. Nah, di Vue.js sendiri, kita udah terapin juga. Misalkan di sini, kita punya script setup, dan di dalamnya kan ada import nih. Nah, ini dia bakal pakai jenis import yang tadi udah aku jelasin tuh. Tinggal import nama komponennya, ataupun nama variabel yang udah diekspor, from, habis itu nama path-nya, atau alur filenya itu ada di mana. Ada di components, layout, header, dan view. Nah, kalau dari segi ini, mungkin teman-teman yang front end juga masih ada pertanyaan, itu add di sini itu fungsinya apa sih? Nah, kalau kita telusuri di project Vue.js kita bisa definisikan sebuah variabel ataupun sebuah karakter lah ya, sebuah karakter, itu ngereferensinya ke folder mana. Misalkan nih, kalau kita tarik ini, itu dia terkoneksinya ada di dalam file jsconfig.json. Kalau teman-teman yang front end pasti ada ini, ada file ini.
Di mana di sini kita definisikan add itu untuk ngarah ke folder source. Nah, jadi di sini kurang lebih ini kayak nama variabel gitu lah. Nanti yang bakal dijalanin sama si Vue.js-nya itu sendiri di sini source/components /layout/header.view. Nah, begitupun kalau teman-teman punya variabel lain juga bisa dia tambahin karakternya di sini. Nah, mungkin untuk konsep JavaScript-nya cukup sekian yang aku bahas. Stop sampai di modularisasi karena ini yang aku bahas cuman beberapa hal yang mungkin jadi kendala bagi teman-teman dalam menjalankan intermediate front end ataupun back end. Nah, untuk next-nya aku mau ngasih beberapa sumber belajar dari YouTube nih. Kalau tadi kan Tania udah jelasin tuh tentang beberapa tips untuk kita belajar front end ataupun back end atau web development secara general ya. Nah, salah satu tipsnya itu kita bisa cari di sumber belajar di YouTube. Nah, di sini aku cantumin beberapa, di sini 4. Ada Codpolitan. Ini di sini nggak cuma secara teknis, dia juga bahas kayak podcast gitu. Di Coding Indonesia, ini biasanya ada live session sama expert di industri tentang bidang apapun itu. Program zaman now. Nah, ini cukup detail juga ya, teman-teman. Dia bahas web development secara detail, atau yang sekarang lagi banyak kontennya di program zaman now itu kayak update-update tentang web development. Misalkan dia ada ngeceritain tentang kejadian apa gitu di web development. Nah, itu bisa jadi sumber inspirasi juga untuk kita dalam belajar web development. Nah, yang terakhir ini tentunya teman-teman udah ketahui juga ya, dosen kita bersama, yaitu Web Programming Unpas, atau Sandika Kali. Ini channel yang benar-benar bagus banget buat teman-teman buat nguatin fundamentalnya gitu. Di sini ada JS atau sampai ke framework-nya pun ada di Web Programming Unpas. Nah, ini kan aku bilang tadi dosen kita bersama ya. Dosen kita bersama yang sesungguhnya ada di sini, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe Permakara Developer. Di sana dosen Permakara Developer itu buku Suma ya. Itu ngejelasin beberapa konsep dasar sama beberapa fasil juga di sana ngejelasin beberapa konsep dasar dari JavaScript ataupun pemrograman lainnya. Ya, jangan lupa subscribe guys. Nah, mungkin itu aja sih dari aku kembaliin lagi ke Galang ya. Thank you. Oke, mantep banget nih yang udah disampaikan sama Kak Rama. Oh ya, Kak Rama bisa stop share screen dulu nggak? Oke, mantap. Jadi itu materi yang udah dibahas sama Kak Rama mengenai technical fundamental gitu. Itu bahas dari job desk-nya si front end, back end itu apa, kemudian ada text tag-nya dari core fundamental, tipe data primitif, non primitif, dan lain-lain. Nah, karena sesi penyampaian materinya sudah selesai, saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui link yang sudah disediakan pada kolom komentar. Di sini aku mau share screen dulu. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu aku highlight pertanyaan yang menarik ya. Oke, sebentar. Oke, udah masuk? Oke, jadi di sini udah ada pertanyaan yang sudah like. Jadi pertanyaannya itu dari Anonymous, apakah kita harus bisa semua bahasa Kak, mengingat proyek-proyek saat ini menuntut kita bisa semua bahasa TRIPS. Ini dari siapa nih pengen jawab? Dari Kak Rama kah atau Kak Tania? Mungkin dari Kak Tania dulu deh. Halo Kak Tania. Oke, untuk pertanyaan mengenai apakah kita harus bisa semua bahasa, mengingat proyek-proyek saat ini menuntut kita bisa semua bahasa. Nah, kalau ngomongin soal apakah kita harus, tentu aja enggak. Nah, kita tidak harus bisa semua bahasa pemrograman tentunya, karena memang benar bahwa proyek-proyek ini yang ada saat ini tuh semakin kompleks dan membutuhkan keahlian di berbagai bahasa pemrograman.
Namun lebih penting lagi kalau kita itu bisa fokus pada beberapa bahasa pemrograman yang relevan dengan bidang atau tujuan karir kita. Pada intinya itu kita harus memahami secara mendalam atau nguatin skill kita secara mendalam di bidang yang udah kita tekuni. Nggak harus kok selalu kita harus serba bisa mengenai bahasa pemrograman. Percuma juga kalau serba bisa dan serba tahu tapi setengah-setengah. Lebih baik kita full untuk fokus di bidang yang kita tekuni. Karena setiap bahasa pemrograman tentu memiliki fokus dan juga kegunaannya yang berbeda-beda. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Oke, jadi di sini aku mau nambahin sedikit. Jadi mengingat hampir semua bahasa pemrograman sama itu, jadi teman-teman bisa pelajari dulu satu bahasa pemrograman itu sampai expert. Kemudian teman-teman bisa cobain bahasa pemrograman yang lain. Sebenarnya itu nggak jauh beda sama bahasa pemrograman yang lain. Jadi misal teman-teman udah expert di bahasa satu pemrograman, jadi kalau teman-teman pengen pindah itu jadinya lebih gampang. Harusnya kayak gitu ya. Mungkin dari Kak Rama ada tambahan? Udah cukup jelas sih tadi dijelasin. Cuman mungkin aku ngasih saran bagi teman-teman. Tadi kan udah sempat di-mention juga di materinya Tania sebenarnya. Kalau teman-teman pengen nyoba belajar web development itu bisa dimulai dari JavaScript-nya. Nah, karena JavaScript ini cukup versatile ya teman-teman. Kita tahu itu bisa di front end, bisa di back end, dan bahkan untuk hal lainnya gitu. Jadi kalau ini cuma saran pribadi aja, teman-teman bisa pelajari JavaScript dulu. Nanti untuk kedepannya entah itu requirement project-nya ternyata perlunya bahasa pemrograman A gitu, ataupun bahasa pemrograman Z ternyata. Nah itu tinggal diselesaikan aja. Yang penting core-nya itu teman-teman pahami fundamental benar konsep dasarnya sampai kuat gitu ya di JavaScript-nya. Itu sih. Oke, mantap Kak Rama. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa di like. Oke, ini aku nggak tahu maksudnya gimana ya. Mau ngoding harus jadi matematika nggak, Kak, gitu. Ada yang paham nggak nih maksudnya gimana nih? Mungkin dari Rama dulu deh jelasin nih, karena tadi Kak Tania yang duluan. Kalau kalau jadi matematika sih nggak bisa ya, karena kita manusia ya. Mungkin maksudnya jago ya. Pertanyaannya mungkin yang aku tangkap itu mau ngoding harus jago matematika nggak Kak? Nah jawabannya nggak juga sih. Kalau konteksnya web development ya, karena kan hari ini kita kebetulan sesinya khusus di web development, itu teman-teman nggak ngerti matematika pun nggak masalah gitu. Yang ngerti basicnya sih, dikit-dikit ya. Kayak penjumlahan, pengurangan itu kan harusnya sih bisa ya. Nah itu bakal kepake misalkan kalau kita mau kalkulasikan di front end, kita mau kalkulasikan pixelnya. Itu kan pakai matematika juga, ya pengurangan penjumlahan dasar sih. Nah tapi kalau teman-teman belajar yang lain gitu, misalkan coba di machine learning ya. Kalau coba di machine learning, nah itu matematika sebagai konsep dasarnya, itu ya bisa dibilang harus juga, bisa dibilang nggak harus ngerti juga sih. Jadi ya seenggaknya teman-teman ngerti lah di baliknya itu kayak gimana, dan konsep dasarnya aja. Dan kalau nanti penerapannya itu kan udah otomatisasi sama bahasa pemrogramannya. Kayak misalkan kalau kita belajar machine learning yang notabene itu matematika full di belakangnya, itu kan ada framework namanya TensorFlow. Kita nggak perlu otak-atik matematikanya itu lagi. Tapi kalau konteksnya web development, teman-teman nggak ngerti matematika yang advance pun nggak masalah gitu sih. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Rama. Jadi teman-teman di sini ketahui juga posisinya teman-teman sebagai apa ya kerjaannya. Misalkan teman-teman di machine learning, ya teman-teman harus paham juga sih sedikit rumus-rumusnya gitu. Sedangkan web developer kayaknya lebih enak ya perhitungan dasar lah gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Sebelum berada di level hari ini, bagaimana alur belajar dari kakak-kakak sebelum dalam belajar programming? Mungkin dari Kak Tania bisa dijawab. Oke, kalau aku pribadi, nah sebenarnya aku dulu tuh emang fokus sebelum kuliah di bidang programming gini kan. Nah, aku udah milih untuk sekolah di SMK, yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi sebelumnya memang dalam belajarnya itu mungkin
kadang ngikutin alur di sekolah, cuma nggak selalu harus patokin berdasarkan materi di sekolah juga. Jadi biasanya lebih baik sih emang pakai roadmap. Nah, dulu emang juga aku pakai roadmap, tapi nggak terlalu intens, jadi emang seadanya, fleksibel aja dari kebutuhanku. Terus lebih mengarah nentuin tujuan ku pribadi untuk di bidang mana sih yang bakal aku fokusin untuk web development sendiri. Jadi yang terpenting itu adalah nentuin tujuan dari diriku sendiri dulu, bakal fokus di bagian yang mana. Barulah aku nentuin alur belajarnya mulai dari mana dan juga tetap konsisten buat belajar di tujuanku yang udah aku targetin tersebut. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin dari Kak Rama ada tambahan. Nah, kalau aku pribadi ini kan tentang pengalaman berarti ya, alur belajar aku sebelumnya gitu. Nah, kalau aku sendiri, background-nya itu dari SMA sih, teman-teman. Jadi aku nggak nol besar tentang programming yang aku ketahui semenjak lulus SMA gitu. Nah, tapi sebelum masuk kuliah, itu kebetulan temanku iseng aja ngajak gini, ngajak belajar ngoding gitu. Tapi itu aku benar random aja gitu. Kalau tanya kan tadi udah nentuin tuh alurnya mau belajar apa, mau hasil akhirnya kayak gimana. Outputnya ya udah jelas lah. Kalau aku awal-awal itu masih yang ngambang gitulah. Yang aku pelajarin paling pertama itu Python malah. Aku nggak tahu Python bisa apa, nggak tahu Python bisa buat web kah, bisa buat machine learning kah, nggak tahu. Tapi yang intinya aku belajar cara ngodingnya dulu. Nah itu balik lagi ke yang tadi ya, fundamentalnya itu belajar cara ngodingnya dulu. Gimana konsep-konsep dasar itu berfungsi di dalam bahasa pemrograman. Gimana cara kita nge-translate alur logika yang ada di otak kita ke dalam bahasa pemrograman, itu kita harus ngerti dulu. Baru nantinya kita akan lebih lancar lah selanjutnya. Nah, kalau alur belajarku sendiri, itu awalnya dari belajar iseng doang, pakai Python itu. Terus masuk kuliah. Nah, belajar web pertama kali aku kebetulan di Permakara Developers. Nah, itu belajar web pertama dari sana. Aku ikut kelas beginner dari HTML, CSS, habis itu masuk ke intermediate juga. Dan ya sekarang udah lumayan fasih lah. Dan sekarang jadi fasilitator kan kebetulan. Dapat kesempatan untuk sharing gitu. Gitu sih. Anjay, jadi itu merupakan alur dari kedua speaker kita belajar di dunia programming ya. Next. Pertanyaan selanjutnya. Enaknya pakai bahasa pemrograman apa ya Kak kalau ingin jadi game developer? Nah, ini agak melenceng nih. Mungkin Kak Tania bisa dibantu jawab. Nah, kalau aku pribadi emang enggak fokus di bidang game developer. Cuma kalau berdasarkan data-data yang ada sih, teman-teman juga bisa cari ya trennya. Mungkin bahasa yang biasanya dipakai itu diantaranya ada C, kemudian Python, terus ada Java, C Sharp, HTML, kemudian kita juga bisa pakai JavaScript. Emang sih karena JavaScript ini salah satu bahasa yang serbaguna banget. Nah, kemudian kita juga bisa pakai C++ juga. Tapi untuk referensi ini nggak bisa jadi patokan juga ya. Jadi ini berdasarkan riset yang aku dapat. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi berdasarkan kebutuhan teman-teman di bidang game developer. Mungkin itu aja dari aku. Oke. Jadi untuk Kak Rama mungkin ada tambahan atau enggak? Ini sih, aku ada rekomendasi teman-teman pakai bahasa JavaScript. Karena kan materi kita hari ini khususnya tentang web development ya. Web development itu erat kaitannya dengan JavaScript. Nah, tapi di sisi lain, JavaScript ini, kalau kalian kuasai fundamentalnya itu, teman-teman juga bisa jadi game developer gitu. Kayak yang udah Tania sebutin tadi, itu contohnya ada platform yang namanya Construct. Nah, kalau teman-teman googling, Construct itu game engine yang basisnya itu web. Jadi kita ngerjain game dan kita akses gamenya itu di dalam sebuah web. Nah, balik lagi kan, web development kan, harus ngerti JavaScript. Ya itu sih. Tapi kalau lebih detailnya untuk game developer dalam skala industri itu aku kurang tahu sih. Anjay. Keren. Jadi aku belum tahu sih, belum pernah nyoba kontrak.
Ini ada saran dari Radika, teman-teman yang males belajar ngoding tapi mau buat game, bisa coba visual scripting. Oke, jadi next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kelima kalau nggak salah, gimana jatuh bangunnya kakak waktu jadi developer? Dari Kak Tania dulu deh. Nah, kalau jatuh bangunnya sendiri jadi developer itu, yang pertama sulit nentuin tujuan kita. Biasanya kayak karena apa sih? Yang kita lihat sekarang tuh trennya jadinya pengen nyoba di sana gitu. Terus nentuin tujuan sendiri itu jadinya juga susah. Karena orang-orang biasanya, oh udah bisa gini nih, kayak kita ngelihat progresnya orang lain gitu, yang udah bisa di bidang apa, dan kita kayak pengen di sana, cuma kayak kita juga kurang cocok rasanya di sana. Terus selain itu, dalam proses belajarnya juga biasanya di samping kita pengen belajar mengenai web development ataupun bidang-bidang lainnya mengenai programming, kadang kendala yang dialami terutama sebagai seorang pelajar tuh tugas-tugas yang kurang fokus di bidang tersebut juga, yang ngebuat kita harus ngatur waktu sebagus mungkin sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi kita sendiri tentunya untuk rutin dalam mempelajari hal tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kita membiasakan diri gitu kan, ngatur jadwal yang jelas, kita bisa eee, lakuin pembelajaran kita dengan baik, tentunya dengan target-target yang seharusnya udah jelas dibikin sedari awal, untuk mencapai tujuan kita di bidang yang kita inginkan sebagai seorang developer. Dan juga waktu SMK ya tentunya kadang aku sendiri, materi yang dikasih nggak terlalu relevan juga kadang-kadang sama industri dan biasanya kurang up to date juga. Jadi sebaiknya emang kalau kita sebagai seorang developer, pengen menjadi seorang developer itu harus sering-sering, belajar secara mandiri. Jangan nunggu, eee, dari guru ataupun dosen doang. Karena kan, pada intinya kita yang akan memahami materi tersebut. Begitu kurang lebih. Oke, menarik. Untuk Kak Rama mungkin ada tambahan? Ya, kalau Mungkin aku, bisa dikasih saran buat Pantera, kenapa dia jatuh terus ya? nah itu untuk kasusnya Pantera itu hoax itu ya. Jangan jangan jangkau komentarnya. Nah kalau aku pribadi jatuh bangunnya itu mungkin kurang lebih sama kayak yang udah dibilang Tania tadi sih, lebih ke time managementnya. Habis itu sempat juga ngerasa kayak hilang aja gitu di tengah jalan. Kayak misalnya aku belajar Python tadi di awal tuh, benar-benar awal tuh tiba-tiba belajar Python. Nah udah belajar nih, udah ngerjain beberapa kasus gitu kan, beberapa kode, tiba-tiba kayak gimana? Kayak kepikiran aja, ngapain aku belajar Python ya? Nggak tahu outputnya kayak gimana gitu. Nah akhirnya setelah itu di kampus ya kebetulan ketemu Permekar Developers dan juga tahu beberapa industri IT dari kampus juga kan. Kayak misalnya ada di luar development ada game dev, ada yang lainnya. Nah itu di sana baru mulai ngebangun gininya sih, ngebangun tujuannya. Mau belajar apa dulu, nggak kayak yang sebelumnya yang barbar, cuman belajar ngodingnya doang gitu. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Rama. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk roadmap sendiri itu memang harus dipelajari secara berurutan ya Kak. Mungkin Kak Tania bisa dibantu dijawab. Oke, berdasarkan kayak yang tadi sempat aku jelasin mengenai roadmap atau alur belajar sendiri, memang ini benar-benar ngebantu banget buat kita jadiin acuan alur belajar kita, mulai dari mana, kemudian setelah belajar A, terus selanjutnya kita belajar kemana. Tapi kita nggak harus terus-menerus untuk mempatokkan itu sebagai urutan belajar kita. Sebenarnya roadmap ini sebagai acuan dasar saja, dan kayak contoh yang tadi aku kasih itu roadmap.sh, itu nunjukin secara generalnya juga, dan kadang kita harus merhatiin juga kebutuhan kita memangnya sekarang di mana sih untuk belajar, dan dari roadmap itu sebenarnya kita di roadmap itu udah belajar yang mananya aja sih, dan nggak harus selalu kita belajar ulang lagi, misalnya, oh aku udah belajar yang A nih, sekarang di roadmap disaranin untuk belajar itu lagi.
nggak harus kayak gitu juga, dan tentunya yang terpenting adalah kita harus nentuin kebutuhan dan prioritas kita dalam belajar itu. Misalnya di roadmap yang udah dikasih, kita bisa sesuaiin lagi alur belajar kita sendiri. Kita bisa notes itu baik di laptop ataupun mungkin tulis tangan biar lebih nyaman, dan bisa ditentuin tuh sendiri targetnya itu belajar apa aja, dan seharusnya yang paling awal itu kita tahu maunya bikin apa sih. Dengan kita menentukan itu, kita bisa tahu apa aja yang harus diperluin untuk dipelajari, baik dari segi fundamental ataupun tools-tool yang perlu dipelajari. Nah, maka dari itu roadmap ini hanya sebagai acuan saja, sehingga kita lebih terurut dan terarah juga dalam belajarnya. Dan yang faktor lainnya juga dari gaya belajar yang kita miliki. Nah, beberapa orang mungkin lebih suka belajar secara berurutan, tapi yang lain juga suka mempelajari topik secara acak dan melompat-lompat. Nah, kita juga bisa nyesuaiin itu dengan bikin roadmap kita sendiri. Tentunya ada beberapa orang juga yang lebih suka mempelajari info-info terbaru dari sumber-sumber lainnya, nggak melulu ngikutin roadmap. Nah, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai roadmap. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Tania. Jadi roadmap itu adalah acuan, jadi teman-teman bisa buat roadmap-nya teman-teman sendiri sesuai dengan gaya belajarnya teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa kasih aku saran, Kak. Aku bingung mau lanjutin ke front end atau back end. Mungkin Kak Rama bisa dibantu dijawab. Nah, kalau saran ya, saranku sih coba keduanya. Itu untuk saran. Cuman kalau nyoba yang mana pertama, itu aku kembaliin lagi ke teman-teman gitu. Antara front sama back end itu aku bisa bilang ya, front end itu lebih ke visual gitu. Kalau back end itu kan kita ngurusnya berhubungan sama data, dan itu kan harus concise ya, harus rapi gitu. Si back end, ya front end juga sih. Tapi front end itu kan lebih ke visual yang kita lihat hasilnya tuh. Nah, kalau di awal teman-teman lebih suka hal-hal visual gitu lah. Misalkan ngoding, habis itu kelihatan hasilnya kan. Nah, itu kan front end banget. Ya udah, silakan ke front end. Tapi kalau teman-teman memang suka apa ya? Back end suka apa ya? Suka hal-hal yang berbau data gitu, ngurus data di balik layar, yang lebih ke logiknya lah. Ya, ke logiknya itu ada di back end. Nah, kalau dari aku pribadi, aku pertamanya memang belajar front end lebih banyak. Tapi semakin kesini, semakin belajar back end juga, ada kesempatan belajar back end-nya. Aku semakin semakin lebih fokus di back end sih. Jadi saranku, kalau ditanya saran kayak gitu, coba aja keduanya, front end dulu, back end dulu. Habis itu kalian tentuin kalian lebih suka yang visual atau yang lebih analitis, yang lebih gimana, yang lebih banyak logikanya di back end gitu. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Rama. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, bagaimana cara mengatasi jenuh saat belajar coding? Kadang saya merasa sia-sia belajar. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia sih. Mungkin Kak Tania bisa dibantu dijawab. Oke, untuk mengatasi rasa jenuh sendiri dalam coding itu sebenarnya yang pertama itu ya kita harus identifikasi dulu dong sumber kejenuhan kita itu apa? Apakah karena tujuan kita yang kurang jelas, sekedar coba-coba doang, atau mungkin materinya yang terlalu sulit dan kita terlalu fokus di satu titik saja dan nggak secara general atau mengetahui gambaran secara menyeluruhnya dulu apa yang kita pelajari. Terus adanya mungkin mungkin kita kurang variatif gitu dalam gaya belajar yang kita lakukan, dan juga bisa jadi faktor lingkungan belajar yang juga nggak mendukung. Jadi tentuin dulu sih sumber kejenuhan kita itu apa. Nah, selain itu untuk kita sendiri sih balik lagi ke pola pikir yang kita miliki. Sebenarnya eee, misalnya itu kayak kalau kita ngerasa jenuh nih di tengah-tengah kita belajar, coba tanyain ke diri sendiri, tujuan kita tuh sebenarnya ngapain sih? Kenapa kita mulai untuk belajar ini? Dan apa yang pengen kita capai dengan belajar ini? Jadi agar nggak ngerasa sia-sia. Kadang memang dalam prosesnya itu
kita ngerasa, oh ternyata aku nggak terlalu perlu untuk belajar yang ini. Bisa aja kayak gitu juga. Nah, intinya kita bisa bangun mindset yang baik untuk membuat kita bisa terus untuk belajar di bidang yang kita pengen. Misalnya dengan fokus pada proses dan juga bukan hasil yang kita dapatkan. Jadi jangan cuma fokus pada hasilnya itu, tetapi nikmati juga proses belajarnya. Dan percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu tentunya akan membuahkan hasil. Aku pribadi juga dulu kadang suka jenuh karena kayak apalagi kalau udah ngelihat progres teman-teman lainnya gitu yang udah nyoba segala macam teknologi dan aku masih stuck di sini aja buat belajar. Kadang ngerasa jenuh juga. Terus kadang kita juga harus ngasih reward ke diri sendiri kita atas pencapaian yang udah kita raih dalam target yang kita bangun dari belajar coding tersebut. Dan juga kita bisa gabung ke komunitas untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman lainnya dan juga bertukar informasi. Dan juga yang penting kalau kita ngerasa jenuh, kita bisa ambil istirahat dulu dalam proses belajar kita. Nggak melulu kita harus paksain terus nih, nggak boleh jeda nih dalam belajar ini. Tapi kita bisa ambil istirahat dulu agar kita bisa memaksimalkan pembelajaran selanjutnya agar bisa menyerap informasi lebih baik. Nah, terus selain itu kita harus membuat jadwal belajar yang jelas, target yang juga realistis. Jangan membuat misalnya aku pengen belajar mengenai pembelajaran A sampai pembelajaran B misalnya. Itu kan bisa jadi pembelajaran kalian itu mungkin cakupannya terlalu luas untuk dipelajari di hari itu juga. Kalian bisa cicil ataupun bikin target yang realistis sesuai kemampuan teman-teman. Terus buat jadwal belajar yang jelas, terus bisa pakai teknik Pomodoro ataupun aplikasi pembelajaran lainnya yang dirasa menarik dan juga seru. Selain belajar teori dan praktik, bisa juga dengan games ataupun menyelesaikan studi kasus ataupun eh, tantangan coding yang ada di internet. Dan juga kita bisa mencari sumber bantuan dengan teman-teman yang kita miliki atau mungkin mencari mentor gitu. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk mengatasi rasa jenuh saat belajar coding. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Tania. Jadi cintai prosesnya, jangan di hasilnya. Anjay, keren. Jadi aku ingatin buat teman-teman yang lagi belajar, istirahat juga merupakan latihan ya. Jadi kalau teman-teman sakit, teman-teman nggak bisa belajar gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah FE harus belajar BE dan BE harus belajar FE juga? Mungkin Rama bisa dibantu dijawab. Nah, kalau kata-katanya harus, enggak sih ya. Front end itu bisa aja jalan tanpa kita tahu apa yang terjadi di back end. Nah, karena output dari back end itu sendiri kan sebuah API, yang mana itu adalah sebuah URL, ya bisa kita sebut sebagai URL aja lah. URL yang bakal kita ambil datanya dari sana gitu. Itu yang akan dilakuin si front end. Nah, si back end ini kan tugasnya nge-provide API itu biar bisa diakses sama si front end. Entah cara ngaksesnya gimana, atau cara si front end proses, itu kan si back end nggak perlu tahu sejatinya ya. Nah, tapi kalau idealnya, teman-teman juga bisa cari tahu konsep dasarnya lah. Misalkan yang belajar front end, harus tahu juga gimana API itu cara kerjanya kayak gimana. Atau mungkin kalau lebih bagus lagi kalau kalian pernah buat API itu sendiri. Nah, itu untungnya gimana? Itu untuk debugging sih. Jadi misalkan teman-teman ngerjain project nih, project sebagai seorang front end developer. Nah, ternyata ada error tuh. Nah, teman-teman udah pastiin di front end-nya udah benar, tapi ternyata masih error gitu. Nah, itu kan di back end-nya. Jadi teman-teman bisa tahu lebih dulu tuh apa kira-kira yang jadi masalah, dan teman-teman juga bisa sampaikan ke back end-nya. Jadi saling ngasih tahu gitulah. Yang back end pun kayak gitu. Kalau ternyata akses API-nya itu ada errornya, si front end kan tinggal info ke back end-nya. Itu sih. Kalau harus sih enggak, cuman seenggaknya dicoba aja keduanya. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Rama ya. Jadi kita nggak harus tahu lah. Tapi teman-teman kalau pengen belajar ya is okay juga. Oke, pertanyaan yang ini kayaknya yang terakhir deh. Bagaimana tanggapan kakak dengan adanya AI sebagai pengganti programmer, Kak? Terima kasih. Mungkin Kak Tania bisa dibantu dijawab.
Oke, untuk tanggapanku sendiri mengenainya dengan adanya AI sebagai pengganti programmer. Nah, di sini aku tekankan terlebih dahulu, sebenarnya AI ini enggak menggantikan programmer sepenuhnya juga. Nah, alasannya itu karena AI ini masih belum mampu memahami kompleksitas dan juga nuansa dari bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian AI juga nggak berpikir kreatif gitu kan dalam memecahkan masalah. Jadi kitalah yang sebenarnya berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tersebut dan AI ini tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan cara yang sama seperti manusia. Dan juga AI itu nggak dapat membangun hubungan dengan klien dan kolega dengan cara yang sama seperti manusia. Nah, untuk tipsnya itu sendiri, tentunya kita harus kembali ke fundamental. Dengan kita menguasai fundamental sendiri, kita dapat menerima informasi dari AI tersebut setelah kita melakukan request, hasil codingannya itu kita bisa analisis. Karena kita kan nggak mungkin juga menelan informasi yang diberikan AI secara mentah-mentah. Kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, selain itu, kita jadikan AI itu sebagai teman, bukan sebagai pengganti. Nah, alih-alih kita menggunakan sebagai ancaman itu kan, nah mending kita manfaatin AI untuk memperkaya kreativitas kita. Misalnya kita ada ide-ide tertentu, kita bisa diskusikan dengan AI. Selain itu, ini juga akan membuat kita menuju solusi yang lebih inovatif lagi dan dengan AI itu sendiri. Nah, kita juga bisa memperbanyak portofolio kita dengan AI. Jadi, dengan kita memanfaatkan AI untuk sumber belajar dan juga mengasah skill kita dalam mengolah proyek-proyek yang kita ingin buat, jadi kita bisa menambahkan ini sebagai portofolio di masa depan. Karena kan AI ini nggak mungkin nggak dipakai sama sekali dong di bidang industri nanti. Tentunya dengan kita mencantumkan ini ke portofolio dengan keahlian kita yang bisa menggunakan AI sebagai alat bantu dalam kita mengembangkan suatu program, ini akan sangat berguna sekali. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Oke, jadi itu jawaban dari katanya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa di-highlight. Ada tips dan trik bagaimana cara bersaing di tengah-tengah banyaknya orang yang ingin menjadi programmer. Mungkin pertanyaan kali ini bisa dijawab sama Kak Rama. Caranya bersaing, kalau yang aku lihat sekarang itu tiap orangnya itu bisa dibedain dari dua hal, portofolio sama pengalaman. Nah, mungkin untuk bersaing di tengah banyaknya orang yang ingin menjadi programmer, teman-teman bisa perdalam lagi portofolio teman-teman tuh. Entah itu ngambil project yang lebih banyak lagi atau ngambil project yang lebih besar, itu kan sebagai apa ya, history kalian udah pernah ngerjain itu. Jadi nanti kalian punya nilai plus tuh dibanding sama orang lain. Nah, kalau yang pengalaman itu sendiri, itu nggak cuma pengalaman teknikal ya, pengalaman teknikal dalam artian ngerjain proyek apa gitu. Itu kan masuknya ke portfolio. Pengalaman yang aku maksud di sini itu bisa jadi pengalaman kayak teman-teman ngisi acara apa gitu, atau mungkin teman-teman bisa dapat kesempatan untuk sharing apa. Nah, itu kan juga bisa jadi suatu nilai plus bagi teman-teman, di mana teman-teman udah bisa nyampein apa yang teman-teman bisa gitu. Nggak cuman ngerjain apa yang teman-teman bisa, tapi juga nyampein apa yang dia bisa gitu. Itu akan jadi nilai plus tentunya. Dan kalau dari aku mungkin itu aja sih, portfolio sama pengalaman. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Rama. Ini bukan pertanyaan sih ini. Mungkin aku baca aja deh ya. Terima kasih Kak atas materinya. Semoga kakak-kakak sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Anjay. Amin. Pastung karo gitu. Oke, mengingat kita sudah 2 jam melakukan sesi apa di event Salabe kali ini, aku mau ngingetin teman-teman di sini, soalnya kita sesi foto bersama. Jadi teman-teman bisa open cam untuk sesi kita foto bersama. Mungkin panitia bisa dibantu untuk screenshotnya. Ayo teman-teman semua tunjukkan pesonamu, anjay. Wah, ada dosen juga nih yang ikut. Keren.
Oke, oke, karena kayaknya udah segini aja sih yang open cam. Jadi wanita mungkin bisa dibantu foto. Mungkin aku kasih aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, lagi sekali gaya bebas. Ya jongkok. 3, 2, 1. Anjay, mantap. Oke, di sini jangan live dulu teman-teman. Jangan live dulu. Waduh, ada yang gede. Di sini aku mau kasih screen dulu untuk form feedbacknya. Jadi teman-teman bisa bantu isi feedbacknya ya.